Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik adik-adik sekalian, kita lanjut untuk sosialisasi PKL. Apakah suara saya terdengar dengan jelas, adik-adik sekalian? Jelas, Pak. Jelas, Jelas, Pak. Oke, Pak. jelas ya. Oke, kita ulang ya, karena ini di-record. Oke, jadi terkait SOP PKL, sebentar kita akan bahas satu per satu poin. Langsung ditanyakan kalau ada yang kurang jelas. Nanti kalau misalnya sudah clear and clean, baru kita lanjut ke poin berikutnya. Oke, yang pertama terkait dengan syarat untuk mengikuti kegiatan PKL. Jadi di sini ada 4 syarat ya. Yang pertama itu telah lulus SKS, minimal ada 100 SKS. Terus yang kedua, lulus mata kuliah APAS minimal nilai C. Dan yang ketiga, membayar uang PKL sebesar 500.000 per mahasiswa. Untuk PKL-nya sendiri itu bisa dilakukan secara individu ataupun berkelompok. Berkelompok dalam artian di sini adalah minimal 2 orang per kelompok. Oke, untuk poin 1 ada pertanyaan? Aman? Lanjut. Tolong Aman. direspon ya kalau lanjut atau aman. Mengerti, Pak. Oke, mengerti ya. Oke. Kita lanjut ke poin kedua, yaitu mahasiswa diminta untuk mempersiapkan berkas pendaftaran. Nah, berkasnya itu sendiri adalah yang pertama, fotokopi, tabulasi nilai atau transkrip nilai yang telah ditandatangani oleh Bapak Wakil Dekan 1 Fakultas Pertanian UMI. Dalam hal ini Pak Mais ya. Nah, untuk tabulasi sendiri silakan ambil di tata usaha, tetapi catatan saya, adik-adik, pesan dari kalian atau mahasiswa itu hanya punya kesempatan mengambil transkrip nilai 1 kali. Nah, jadi kalau misalnya adik-adik sudah ambil, nanti saranku nanti setelah tanggal 22 ya baru ambil, karena tanggal 22 itu akhir penginputan nilai untuk semester ini. Jadi biar dulu rampung semua nilai semester ini, nanti adik-adik ambil transkrip nilainya. Kalau sudah ambil, minta tolong ini diarsipkan, entah apakah di fotokopi, disimpan, ataukah mungkin dibuat soft copy-nya. Kenapa? Karena untuk nilai transkrip nilai ini itu akan digunakan nanti ketika adik-adik juga pengusulan judul skripsi, terus yang kedua mengenai dengan KKN. Karena di semester 7 adik-adik akan dapat 3 nih, KKN, skripsi, sama PKL gitu. Jadi pastikan kalau sudah ambil tata usaha itu diarsipkan di fotokopi. Gitu ya, jangan sampai hilang dan harus ambil lagi. Itu akan merepotkan prodi dan tata usaha. Jadi punya tanggung jawab masing-masing. Kemudian yang kedua, itu bukti bayar PKL. Untuk belangkonya nanti bisa diambil di prodi sama Pak Faisal, dan untuk pembayarannya silakan melakukan pembayaran di BMT. Ini juga sama ya, bukti bayar semua bukan hanya untuk PKL, bukti bayar apapun itu sebisa mungkin digandakan, difotokopi, diarsipkan, dan kalau perlu difoto untuk softwarenya. Jaga-jaga kalau misalnya kenapa-napa. Terus yang ketiga, surat pernyataan mengikuti PKL yang telah diisi dan ditandatangani oleh mahasiswa peserta PKL. Filenya ini akan dikirim di grup WA PKL dan seminar. Selanjutnya, mahasiswa wajib memprogramkan mata kuliah praktek kerja lapang pada semester berjalan. Jadi nanti kalau adik-adik mau ikut PKL, maka adik-adik di semester 7 nanti itu wajib untuk program mata kuliah PKL. Gitu ya. Untuk bagian surat pernyataan, ini saya akan perlihatkan. Jadi modelnya seperti ini ya. Jadi ini ada di sini identitas mahasiswa 1, nomor spanduknya, terus dituliskan SKS lulusnya yang ada di transkrip nilai ada berapa, terus dituliskan nilai mata kuliah apasnya dapat apa. Mahasiswa kedua juga silakan ditulis dengan hal yang sama. Terus di sini ada nama tempat PKL. Nanti dari 2 orang ini ya di mana nanti tempat PKL-nya. Terus produknya atau komoditasnya itu tentang apa. Lalu di sini ada kajian mahasiswa 1, kajian mahasiswa 2. Jadi walaupun adik-adik itu ada di satu tempat PKL, adik-adik itu tetap memiliki kajian yang berbeda pada saat nanti membuat laporan. Misalnya, mahasiswa pertama mungkin kajiannya tentang analisis kelayakan,
atau sedangkan mahasiswa kedua itu terkait dengan analisis bauran pemasaran. Jadi harus punya kajian yang berbeda mahasiswa satu dan mahasiswa dua kalau sama-sama di tempat PKL tersebut. Terus di sini ditambahkan alamat tempat PKL. Terus di sini ada pernyataan yaitu bersedia untuk menjaga nama baik institusi dan mitra lokasi PKL selama kegiatan PKL. Yang kedua, bersedia mematuhi dan melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan PKL sesuai dengan aturan yang berlaku pada ruang lingkup prodi, agribisnis, dan mitra lokasi PKL. Yang ketiga, bersedia mengganti lokasi PKL jika terindikasi ada kesamaan dengan peserta PKL yang telah mendaftar sebelumnya. 4. Bersedia bekerja sama dalam penyusunan dan konsultasi laporan PKL. Poinnya dari pernyataan ini, adik-adik kalau memang berkelompok, diminta komitmennya deh untuk sama-sama memulai dan sama-sama menyelesaikan. Jadi, sebisa mungkin adik-adik kalau mau berpartner dalam satu tempat PKL, maka pilihlah partner yang punya komitmen. Sama-sama memulai, urus pendaftaran, sama-sama melakukan kegiatan PKL, dan sama-sama untuk membuat laporan dan berkonsultasi dengan dosen pembimbingnya. Jadi, jangan berhenti di tengah jalan. Jadi, pilih teman yang betul-betul akan komit sampai akhir. Nanti diisi, sesuaikan tanggalnya, tulis mahasiswa pertama, mahasiswa kedua, nomor stambuknya, dan tanda tangan mahasiswa satu dan mahasiswa dua. Terus di sini ada persetujuan mitra PKL. Kenapa ada ini? Ini untuk memastikan bahwa memang adik-adik itu diterima di tempat PKL-nya. Karena jangan sampai adik-adik cuma tunjuk-tunjuk tempat saja, tetapi tidak ada konfirmasi dari tempat PKL. Akhirnya harus cari tempat lagi, tempat baru lagi, dan seterusnya. Jadi pastikan untuk mengisi ini tempat PKL-nya adik-adik itu sudah memberi konfirmasi bahwa bersedia untuk ditempati PKL selama kurang lebih 1 bulan. Itu ya, di sini ada keterangan, nanti dibuat 3 rangkap, masing-masing ditunjukkan ada di sini. Tidak boleh diisi 1 kali, baru nanti difotokopi sebanyak 3 rangkap. Oke, terkait surat pernyataan ataupun poin ini, poin kedua, ada pertanyaan? Silahkan kalau ada. Aman? Oke. Saya mau tambahkan kalau begitu. Biasanya yang jadi pertanyaan di sini, itu Pak, bagaimana kalau misalnya ternyata saya bukan berkelompok, tapi saya cukup sendiri saja gitu. Maka adik-adik tetap mengisi surat pernyataan ini. Nanti tinggal dikondisikan saja, mahasiswa kedua itu dikosongkan. Gitu ya, itu teknis saja. Kalau misalnya adik-adik memang sendiri untuk berada di tempat PKL. Oke, aman untuk poin 2? Aman. Oke, lanjut. Di poin ketiga, mahasiswa melakukan pendaftaran PKL di program studi agribisnis di Pak Faisal paling lambat 14 Juli 2023 jam 3 sore. Dengan ketentuan sebagai berikut. Mahasiswa yang mendaftar itu memenuhi syarat PKL yang ini, poin 1. Terus yang B, menyetor berkas pendaftaran poin 2A, 2B, dan 2C, masukkan dalam map plastik secara berkelompok. Jadi yang ini. Jadi kalau misalnya berkelompok, maka ada 2 transkrip nilai, mahasiswa 1, mahasiswa 2. Bukti bayar juga ada 2, mahasiswa 1, mahasiswa 2. Surat pernyataan cukup 1, karena di surat pernyataan itu ada tanda tangan mahasiswa pertama dan mahasiswa kedua. Itu masukkan di map plastik, dan nanti disetorkan sama Pak Faisal paling lambat tanggal ini. Oke, sampai di sini jelas? Yes, Pak. Aman ya? Oke, kita lanjut. Nanti kan begini, adik-adik kan akan store berkasnya. Nanti berkas itu kita akan tindak lanjuti di poin 4. Nah, tindak lanjutnya itu adik-adik akan dibuatkan SK pembimbing PKL yang paling lambat akan disampaikan pada tanggal 1 Agustus. Ini lupa dirubah ya, 2023 nih. 23 di grup WA PKL, tapi di sini kategorinya kondisional. Kondisional dalam artian bisa lebih cepat atau bisa lebih lambat, gitu ya. Tapi informasi apakah SK-nya sudah terbit atau tidak, itu akan disampaikan semua ke dalam grup ini. Oke, jelas poin 4? Aman? Lanjut? Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Oke.
Kita lanjut di poin 5. Pengambilan SK pembimbing PKL itu paling lambat 12 Agustus jam 3 di program studi agribisnis. Jadi gini ceritanya. Kalau misalnya kita sudah beri pengumuman nih bahwa SK PKL itu sudah terbit, silakan adik-adik ambil SK PKL yang sudah terbit paling lambat tanggal ini. Tapi lagi-lagi di sini ada tanda kondisional. Kondisional ini seperti ini, kayak kejadian di tahun lalu di angkatan 2019. Ternyata SKL-nya itu bukan dalam bentuk hard, tapi dalam bentuk soft file. Dimana kalau soft file, hari ini kita sudah rampungkan SK-nya sudah terbit, nanti untuk soft file-nya itu kita kirimkan ke adik-adik di grup WA-nya. Jadi gitu. Jadi bisa saja ya tidak harus paling lambat tanggal segini. Tapi ketika sudah ada SK-nya ya adik-adik tinggal ambil saja soft copy-nya. Oke, bisa dipahami nomor 5? Jelas? Yes, Pak. Jelas ya. Oke, kita lanjut. Sebelum melaksanakan PKL, jadi ceritanya ini kan SK-nya sudah terbit ya, adik-adik sudah ambil SK-nya. Jadi adik-adik sebelum pergi ke tempat PKL, adik-adik itu wajib melapor dan berkonsultasi kepada dosen pembimbing PKL dengan membawa kartu konsultasi pembimbingan dan formulir sasaran belajar. Adik-adik mungkin kalau yang angkatan 2020 selama ini punyanya kartu seminar sama kartu pembimbingan skripsi belum ya. Jadi namanya itu kartu pembimbingan PKL deh. Nanti adik-adik itu bisa cek di AB atau nanti Pak Arul sediakan, nanti adik-adik bisa ambil di AB. Tadi AB tuh yang ada di Prodi. Di Prodi Agribisnis nanti adik-adik ambil di situ. Nah, dan ada tambahan juga sebenarnya. Saya tunjukkan dokumennya ya. Ini ada namanya draft usulan konsultasi PKL. Adik-adik nanti ini bisa lihat, nanti kita akan kasih ini juga. Draft konsultasi PKL sama kartu konsultasi yang tadi disebutkan, itu mirip-mirip Ji dengan ini. Hanya adik-adik saya sarankan tetap mengisi kartu konsultasi, ini juga diisi. Karena ada beberapa dosen yang biasanya itu meminta terkait draft rencana praktik kerja lapang ini. Jadi nanti ini disesuaikan saja nama, identitasnya, tempat PKL-nya, terus adik-adik diminta untuk menuliskan apa rencana judul PKL-nya dan sasaran belajarnya. Gitu. Nanti dikondisikan saja. Hanya kalau saran saya, adik-adik punya kartu konsul yang dan diisi, ini juga adik-adik punya draft usulan konsultasi PKL. Sebaiknya diisi karena ada beberapa dosen yang meminta itu sebelumnya, sebelum adik-adik terjun ke lokasi PKL. Pada saat adik-adik konsultasi pertama kali dengan dosen pembimbingnya. Oke, di poin 6, jelas lanjut? Ya, Oh, Pak. lanjut ya. Oke, kita ke poin 7. Nah, jadi ceritanya adik-adik ini sudah punya SK, sudah punya kartu konsultasi pembimbingan, sudah konsultasi juga dengan pembimbingnya. Kalau adik-adik memerlukan surat izin untuk ke lokasi PKL, maka adik-adik silakan ke lantai 1 di tata usaha, karena yang mengeluarkan surat izin itu adalah fakultas. Jadi adik-adik nanti minta tolong untuk dibuatkan sama tata usaha untuk dibuatkan surat izin ke lokasi PKL. Jelas ya? Lanjut. Lanjut ya, Pak. Oke, lanjut. Poin 8. Mahasiswa melakukan PKL di lokasi minimal dalam kurun waktu 30 hari atau 1 bulan. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Selanjutnya, mahasiswa wajib mengisi logbook kegiatan selama melaksanakan PKL. Nah, untuk file logbooknya ada di sini. Logbook itu kayak jurnal harian. Ini saya perlihatkan, ini ada format laporan juga. Nah, kayak gini. Ini logbooknya masing-masing orang buat satu logbook masing-masing. Jadi walaupun berkelompok, di lokasi A ada 2 orang, ya 2 orang ini masing-masing buat logbook. Bukan logbook per kelompok ya. Ini logbook individu. Silakan dikondisikan identitasnya yang di bagian sini, silakan diisi, menyesuaikan. Ini jangan lupa nanti minta tanda tangan dan stempel lokasi PKL. Nah, jadi logbooknya itu modelnya seperti ini. Jadi apa yang dilakukan hari ini, pada jam berapa,
kegiatannya apa saja pada jam tersebut, terus minta para mitra, dan tambahkan di sini mungkin foto ataupun dokumen pendukung lainnya. Nanti diisi ini selama 30 hari. Itu menyesuaikan. Nanti di bawahnya ini kalau misalnya sudah oke, silakan minta tanda tangan dari pihak-pihak yang ada di sini. Ini untuk logbook. Oke, jelas? Lanjut. Izin bertanya, Oke, silakan siapa? Yuni Pak Yuni. Oh, oke, silakan Yuni. Untuk individunya berarti kan kita punya Yuni agak gangguan ke suaramu deh. Kenapa? alat cek ada Pak. Kalau di tempatku beresek-beresek ya. Cek jelas Pak. Oke, jelas nih. Kenapa? Untuk ini Pak, logbook individunya kan individu yang isi. Kan kita punya judul yang berbeda-beda. Kita punya fokus masing-masing itu kita punya fokusnya sendiri. Jadi logbooknya itu berfokus sama sesuai dengan judul yang kita fokuskan Pak. Oh, oke. Oke, bagus pertanyaannya. Saya langsung jawab. Iya Pak, boleh. Oke, jadi untuk logbooknya, jadi logbook itu sebenarnya menggambarkan atau memotret kegiatan kalian selama PKL di sana. Jadi kalau misalnya PKL-nya pun tidak sesuai dengan bidang kajiannya, ya tidak apa-apa, dituliskan saja. Hanya yang jadi catatan begini adik-adik, biasanya ada beberapa dosen itu akan sebelum konsultasi laporan, ini ceritanya kan kalian sudah PKL ya, terus mau konsultasi laporan. Pada saat konsultasi laporan itu biasanya dosen akan meminta mana logbooknya. Kenapa logbooknya dilihat? Itu untuk melihat apakah memang adik-adik betul-betul berkegiatan pada bidang itu yang adik-adik sudah pilih. Makanya kalau saran saya, dicatat saja apa semua kegiatan yang adik-adik lakukan, walaupun mungkin bukan di bidangnya, nyebrang ke bidangnya temannya, tapi pastikan ada di sana kalian itu berkegiatan juga di bidang yang kalian sudah tentukan pada saat sebelum memulai PKL. Ya, mungkin seperti itu, Yuni. Bagaimana, Yuni? Oh iya Pak, jadi kita punya kegiatan yang berbeda-beda walaupun dalam hari yang sama. Iya, bisa seperti itu. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke, yang lain ada pertanyaan? Lanjut, Pak. Oke, lanjut. Oh, ada di HP-mu, ntar nih. Oke, Satu lanjut. Neko dong, lanjut. Oke, kita lanjut di poin ke berapa nih? Ke 10. Poin 10, mahasiswa wajib membuat video dokumentasi PKL minimal durasi 7 menit. Maksimal berdurasi 7 menit. Yang nanti videonya ini itu adik-adik setor dalam bentuk file ya, file mentah. Atau mungkin yang sudah diedit-edit ke Pak Faisal. Kalau di sini saya kasih tanggal paling lambat 29 Desember 2023 jam 4 sore. Jadi adik-adik kalau misalnya memang sudah lakukan PKL kurang lebih 1 bulan sambil konsultasi laporan, file PKL-nya silakan dilaporkan ke Pak Faisal. Jelas ya? Poin 10 dan 11. Iya Pak, jelas Pak. Jelas, oke. Kita lanjut di poin 12. Setelah menyelesaikan PKL selama 30 hari, mahasiswa wajib segera menyusun laporan PKL dan mengkonsultasikannya ke dosen pembimbing PKL sampai ACC ya, sampai ACC karena nanti laporan yang ACC baru adik-adik bisa daftar ujian PKL. Jadi setelah di lapangan 30 hari, setelah segera untuk menyusun laporan PKL-nya dan langsung mengkonsultasikannya ke dosen pembimbing PKL. Bagaimana format laporan PKL itu akan dikirim di grup WA-nya. Ini kalau di sini kita sudah sediakan, saya coba tunjukkan. Jadi ini ya. Jadi kalau adik-adik saya pernah ambil buku panduan skripsi, mungkin tidak sedetail itu, tapi
untuk teknik-teknik penulisan seperti huruf, margin, ukuran kertas, dan seterusnya, penulisan tabel, dan seterusnya, itu mengikuti format panduan skripsi. Hanya untuk format laporannya seperti ini saja. Jadi terdiri dari berapa bab nih? Sampai bab 7. Gitu. Nah, di mana laporannya ini, kalau dia berkelompok, itu cukup satu laporan saja. Kita tentunya mulai dari halaman judul, sampai mana nih? Sampai metode, sampai deskripsi. Nah, sampai di sini itu pasti sama. Karena cuma satu lapor. Jadi karena sama, jadi laporan kalau berkelompok itu cuma satu. Hanya nanti akan membedakan, itu bagian sini. Oh, di sasaran juga ya, nanti berbeda. Beda sasarannya mahasiswa 1, beda sasarannya mahasiswa 2. Otomatis di kinerjanya juga itu berbeda. Nanti dibuat pisah seperti begini. Beda, nanti mahasiswa yang pertama beda sendiri pembahasan kajiannya untuk kinerja proses dan hasil, dan untuk mahasiswa kedua juga beda sendiri. Gitu. Lebihnya ya nanti menyesuaikan saja yang mana yang berbeda, yang mana sebenarnya sama saja gitu. Ini format laporannya. Ada pertanyaan? Aman ya? Aman, Pak. Oke. Oh ya, ini juga yang biasa terjadi kesalahan di angkatan sebelumnya. Jadi halaman pengesahan, ini saya cuma menegaskan saja. Halaman pengesahan itu ada 2 model, deh. Ada halaman pengesahan sebelum ujian PKL. Jadi ini nanti ditandatangani sama pembimbingnya kalau laporan kalian sudah ACC untuk ujian. Nanti kalau sudah ujian, setelah revisi, setelah melakukan revisi dan sudah oke, nanti adik-adik buat yang lembar yang ini setelah ujian atau laporan akhir. Yang di sini bertanda tangan ada dosen penguji dan ketua program studi. Ya, untuk lampiran-lampiran di sini saya pikir ada formatnya, adik-adik tinggal mengikuti saja. Oke, aman? Aman, Pak. Oke, aman. Oke, selanjutnya poin 13. Pak, izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Siapa nih? Rehan, Pak. Oke, Rehan, silakan. Dalam satu kelompok, Pak, bisa lebih 2. Tidak boleh. Itu tidak bisa di tawar-tawar, itu maksimal 2 orang. Oh ya, Pak. Oke, jelas Rehan? Jelas, Pak. Oke. Lanjut. Lanjut, Pak. Oke, lanjut di poin ini 13. Jadi ceritanya adik-adik sudah konsultasi ke dosen pembimbing PKL dan alhamdulillah ACC, maka adik-adik silakan untuk daftar ujian PKL. Nah, untuk daftar ujian PKL, adik-adik bisa kapan saja ya. Sebenarnya mendaftar ujian PKL itu bisa kapan saja. Hanya di sini kalau adik-adik memang mau mengejar untuk sebisa mungkin nilai PKL-nya terinput di semester 7, maka nanti untuk pendaftaran ujian PKL-nya itu kita akan umumkan paling lambat tanggal berapa. Gitu ya. Nanti ini di sini masih tertulis akan diinfokan selanjutnya, tapi biasanya itu di antara akhir November dan awal Desember. Nah, nanti ini akan disampaikan sama Pak Arul. Nah, nanti untuk teknis pendaftaran ujian PKL-nya juga, Pak Arul ada di situ, Pak? Hadir, Pak. Hadir. Pak, nanti bisa dibantu untuk ada lagi SOP ujian PKL-nya supaya nanti di-share ke mahasiswa. Boleh, Pak, boleh. Oke, siap. Gitu ya. Jadi adik-adik kalau sudah asisten pembimbingnya, jangan ditunggu di bulan 1 bulan November atau Desember. Kalau misalnya di bulan Agustus selesai PKL, rampung juga di bulan September untuk konsultasi dan di ACC, ya silakan di bulan Oktober ujian saja, daftar untuk ujian. Karena ini cuma dituliskan paling lambat. Kalau misalnya adik-adik mau kejar memang penginputan nilai di semester 7. Tapi ini untuk tanggalnya nanti diinfokan ya selanjutnya. Tadi clue-nya biasanya akhir November atau awal Desember paling lambat. Jelas poin 13? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Kita lanjut ya. Selanjutnya setelah ujian PKL,
mahasiswa wajib menyetor laporan akhir ke panitia PKL paling lambat. Ini juga akan diinfokan tanggal selanjutnya. Jadi ini biasa ada kakak-kakakmu kejadian seperti begini. Setelah ujian PKL, mereka pikir itu tidak ada apa-apa lagi yang diurus. Padahal sebagai output dari PKL itu adalah laporan akhir. Jadi kalau adik-adik sudah ujian, silakan perbaiki dulu revisian, konsultasi kembali ke dosen pembimbing. Kalau misalnya sudah oke dari pembimbing ataupun dosen penguji, baru nanti dijilid kembali yang rapi laporan PKL-nya, kemudian nanti distorkan ke panitia PKL. Nah, kalau adik-adik memang mau kejar nilai PKL terinput di semester 7, maka nanti kita akan sampaikan paling lambat laporan PKL yang sudah direvisi atau laporan akhir itu akan di-store pada tanggal berapa. Kenapa kita kasih waktu? Karena penginputan nilai pun juga itu ada batas waktunya, tidak bisa semaunya kita. Gitu ya. Bagaimana untuk poin 14? Aman? Aman, Pak. Aman, Pak. Aman. Oke, kita lanjut di poin 15. Di poin 15, mahasiswa yang tidak mengumpulkan laporan PKL sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka wajib memprogram kembali mata kuliah PKL di semester berikutnya. Jadi anggaplah adik-adik ternyata tidak mengumpulkan laporan akhir sampai tanggal waktu yang ditentukan. Maka adik-adik wajib di semester 8 atau semester genap berikutnya untuk program kembali PKL. Kenapa? Karena kalau adik-adik tidak menyetorkan laporan akhir pada tanggal tersebut, maka adik-adik di Simpadunya semua nilai PKL yang tidak sesuai dengan itu akan dikasih nilai error. Gitu ya, jadi yang dapat nilai error di semester 7 berarti yang tidak, yang pertama yang tidak PKL, sudah keluar SK-nya tapi tidak PKL, terus yang sudah PKL tapi tidak pernah konsultasi, terus yang sudah konsultasi tapi belum ACC, yang sudah ACC, yang sudah ujian tapi tidak perbaiki laporannya, itu tetap dapat nilai ED. Adik-adik terinput nilainya ketika laporan akhir itu terkumpul sebelum deadline yang diberikan. Selain itu, adik-adik nilai PKL-nya otomatis E dan harus memprogram kembali PKL di semester genap berikutnya. Oke, bagaimana poin 15? Pak, jelas. Aman, Pak. Aman, jelas ya. Oke, selanjutnya, ini yang penting juga. Poin 16. Poin 16, mahasiswa yang telah terbit SK PKL-nya namun tidak melakukan PKL dan atau tidak melakukan proses konsultasi laporan PKL ke pembimbing PKL dalam kurun waktu 1 tahun, maka wajib untuk mengulang PKL di lokasi yang berbeda dari sebelumnya. Jadi ceritanya begini, anggaplah Prodi sudah keluarkan SK di bulan Agustus nih. Di bulan Agustus ada mahasiswa yang tidak pernah ketemu sama dosen PKL-nya sampai di Agustus 2024. Maka mahasiswa tersebut akan diminta PKL ulang. Atau modelnya seperti ini. Ada mahasiswa di bulan Agustus sudah keluar SK PKL-nya. Terus sudah menghadaplah ke dosen yang bersangkutan. Tetapi setelah itu menghilang selama nanti muncul lagi di Agustus 2024. Maka adik-adik akan diminta mengulang lagi. Gitu. Jadi yang dimaksud mengulang di sini, adik-adik tidak pernah ketemu sama pembimbing PKL-nya sejak SK PKL keluar, apakah dalam bentuk konsultasi sebelum ke tempat PKL atau konsultasi laporan. Gitu ya. Ini sudah banyak kejadian di kakak-kakaknya kalian. Termasuk kalau di saya juga, ada beberapa mahasiswa saya yang seperti itu tidak muncul 1 tahun, ya sudah ganti tempat PKL. Jadi ini minta tolong diperhatikan, kalau sudah keluar SK PKL-nya, segera konsultasi sebelum PKL, lakukan PKL, sudah PKL, susun laporan, segera konsultasi sama pembimbingnya. Gitu. Oke, ada pertanyaan untuk poin 16? Enggak ada, Pak. Nggak ada. Lanjut, Pak. Lanjut. Oke, untuk poin 16, ini ya, kemungkinannya bisa jadi kalau aturannya berubah di tahun depan. Ini kan adik-adik dikasih waktu kurang waktu 1 tahun. Bisa saja kalau adik-adik berada pada kondisi seperti ini, maka untuk PKL berikutnya ketika pindah tempat itu juga akan
bayar kembali. Jadi pastikan jangan Ki kena yang bagian nomor 16 ini deh. Segera Ki konsultasi. Oke, lanjut. Lanjut, Pak. Oke, lanjut. Ini jelas ya mengenai SOP. Selanjutnya kita mau bahas terkait dengan kriteria alokasi PKL. Oke, yang pertama, memiliki tenaga kerja minimal 3 orang. Nah, tenaga orang ini termasuk dengan ownernya ya. Jadi kalau misalnya ada suatu usaha, misalnya berarti ada owner, ada bagian produksi, bagian pemasaran, ya sudah, berarti itu sudah bisa dijadikan tempat PKL. Jelas ya untuk poin 1. Jelas, Pak. Iya, Pak. Lanjut. Memiliki struktur organisasi dan pembagian tugas. Jadi pastikan dia ada tenaga kerja dan ada strukturnya dan pembagian tugasnya. Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Selanjutnya poin 3, memiliki surat izin usaha. Ini silakan di cross check dulu ya sebelum adik-adik memilih tempat PKL. Jelas ya nomor 3. Iya, Pak. Terus yang keempat, tempat PKL bisa berupa instansi pemerintahan atau non pemerintah berbasis agribisnis. Nah, misalnya instansi pemerintah ya adik-adik itu PKL-nya di Dinas Pertanian atau di BPP, ataukah mungkin instansi-instansi yang berkaitan dengan pertanian, misalnya Dinas Perkebunan atau Dinas Kehutanan. Karena setiap daerah kan biasanya dinas-dinasnya itu berbeda, ada yang disatukan dengan subsektor yang lain, ada juga yang berdiri sendiri. Jadi adik-adik itu bisa magang atau PKL di situ. Ataukah adik-adik juga magangnya di usaha berbasis agribisnis dan agroindustri. Ini jelas ya, ya usaha-usaha yang memang produknya berbasis agribisnis. Mana? Jelas untuk poin 4 dan 5? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya. Selanjutnya, oh ya, ada kemarin juga bertanya, saya tambahkan poin 4 dan 5. Pak, apakah kita bisa PKL di Kabupaten A atau Kabupaten B atau Provinsi A, Provinsi B? Boleh saja. Jadi boleh, jadi tidak harus ada di Makassar. Kalau adik-adik yang punya pilihan dan bisa untuk PKL di luar kota Makassar juga ya boleh-boleh saja. Lanjut poin 6, memiliki stempel usaha atau organisasi. Ini karena berkaitan dengan pelaporan-pelaporan yang seperti yang saya tunjukkan tadi. Jadi pun kalau misalnya ada tempat PKL-nya kalian, calon tempat PKL-nya kalian tidak ada stempel usaha, boleh adik-adik buatkan dan jadikan juga sekaligus itu sebagai kenang-kenangan kalian untuk mereka. Jelas? Jelas, Pak. Jelas. Selanjutnya, belum pernah digunakan sebagai tempat PKL pada angkatan sebelumnya. Angkatan sebelumnya yang dimaksud 2 tahun ke belakang. Jadi list tempat PKL dan yang sebelumnya akan dibagikan di grup WA atau ada di Google Drive. Ini akan dibagi ya. Jadi bisa dilihat di sini, misalnya ini lokasi PKL di tahun 2021. Adik-adik ya jangan di tempat ini lagi. Tapi adik-adik ini bisa jadi inspirasi, kira-kira ada usaha yang sejenis atau instansi sejenis yang adik-adik bisa gunakan di tempat lain. Contoh ya, ini. Oh, ternyata sudah pernah digunakan di BPP Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone. Adik-adik coba cari BPP di kecamatan yang berbeda, boleh seperti itu. Atau mungkin misalnya apa nih, ada dinas nggak sih sini? Misalnya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros. Nah, adik-adik kalau misalnya ada di sini ada dinas yang belum ada kabupatennya, adik-adik boleh di PKL di situ. Jadi ini bisa jadi bahan inspirasi, tapi bukan untuk adik-adik tempat PKL-nya di sini. Ini untuk lokasi PKL 2022. Ini mungkin yang terbanyak. Nah, ada nanti adik-adik bisa lihat semua. Ini karena 2019 banyak pesertanya ya, jadi banyak juga list tempat PKL-nya. Jadi pastikan adik-adik tidak di tempat yang sama 2 tahun belakangan. Jelas? Jelas, Pak. Pak, kalau misalkan ada semua nih, Pak. Ada semua nih. Cari lagi Cari. ada. Iya, betul. Itu ada. Saya begini mungkin saran.
pertama yang adik-adik, yang ini saya pakai caranya seniornya juga ya di angkatan sebelumnya. Jadi mereka itu biasanya kalau saya lihat pertama dia explore internet, termasuk media sosial, termasuk Google Maps mereka explore. Itu yang pertama yang mereka lakukan. Yang kedua, itu mereka datang ke pameran-pameran. Biasanya kalau ada event-event, pameran-pameran, mereka datang ke sana untuk bisa dapat referensi di mana mereka mau PKL gitu. Ataukah yang ketiga yang adik-adik bisa lakukan, adik-adik bisa mendatangi Dinas Koperasi dan UMKM, ataukah mungkin kalau di kotanya ada inkubator bisnis, misalnya kayak di Kota Makassar ada ya inkubator bisnis, itu adik-adik bisa datang di situ, bisa minta tolong list datanya UKM mana saja yang adik-adik bisa minta kontaknya dan berhubungan langsung dengan PKL tersebut. Itu yang adik-adik bisa lakukan untuk mencari tempat-tempat PKL. Atau tadi mungkin yang cara tergampang, kan kalau BPP boleh ya. Kalau setahu saya BPP itu hampir ada di setiap kecamatan. Jadi tinggal lihat list yang ada, kecamatan mana yang belum, adik-adik boleh di situ. Terus, atau mungkin ada saran tak Pak Arul, Pak Faisal mengenai ini? Ada di situ Pak Arul? Enggak aja, Pak. Sudah ada Ji? Pak. Iya. Oke, aman. Aman Pak. Oke, gitu ya untuk inspirasi mencari lokasi PKL. Terus yang terakhir, khusus untuk PKL di tahun ini atau tahun akademik 2023-2024 itu tidak diperkenankan lagi untuk memilih tempat PKL yang berkaitan dengan sayuran hidroponik atau produknya terkait dengan hidroponik. Kenapa? Ini sudah terlalu banyak yang ambil judul ini di setiap angkatan, termasuk angkatan yang kemarin banyak juga. Makanya pada tahun ini kita stop dulu untuk hidroponik. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan untuk kriteria lokasi PKL? Pak Yuni mau bertanya. Ya, silakan. Kalau menurut Teh ini Pak, karena kan kita rencana PKL itu di bulan 8 dan Ya. mendekati waktu masuk perkuliahan lah. Ya. Nah, menurut Tak itu kalau untuk lokasi PKL apakah menurut Tak lebih bagus kalau di daerah tersendiri ataukah lebih baik yang dekat-dekat saja? Oke. Kalau jawaban saya sebenarnya kondisional Kide, karena kalau lihat pengalaman teman kakak-kakaknya kalian yang di angkatan sebelumnya, tinggal senyamannya saja. Kalau adik-adik memang nyaman untuk PKL di dalam kota dekat kampus, iya silakan saja. Tapi ada juga yang nyamannya justru di daerahnya selama bulan Agustus itu. Jadi kita pahami deh sebenarnya mau atur strateginya seperti apa. Kecuali mungkin kalau adik-adik ada PPI-nya dan PPI-nya itu harus hadir di kampus, maka ya strateginya sebisa mungkin cari lokasi PKL yang di dalam kota. Gitu. Tapi Ataukah mungkin ya gimana? Lanjut mungkin dulu Pak. Ya, ataukah begini juga, atau ada juga yang berencana mungkin penelitiannya di perusahaan tersebut dan perusahaannya tersebut mungkin tidak ada di Makassar. Boleh juga, silakan kalau misalnya mau keluar untuk sekalian cari data atau cari inspirasi untuk dilanjutkan sebagai tugas akhir. Gitu. Ya gimana Yuni, lanjut. Pak, begini, apalagi kalau nanti PKL Miki, apakah ada kemungkinan kayak ada diurus di kampus atau tidak, supaya bisa mengefisienkan untuk ambil lokasi yang mungkin jauh dari kampus. Oke, paling kalau yang mau diurus dalam bulan Juli dan Agustus, yang pertama yang mengambil PPI itu pasti ada urusannya di kampus. Kalau apalagi kalau misalnya dosennya minta untuk kuliah offline. Terus yang kedua mungkin yang berkaitan dengan pengusulan judul, tapi pengusulan judul selama ini itu sifatnya online ya. Nanti kita sosialisasinya online, untuk pengajuannya juga secara online, hanya untuk pengambilan SK-nya nanti secara offline. Tapi pengambilan SK itu tidak ada di batas waktunya harus diambil kapan. Kalaupun kalian misalnya anggaplah SK pembimbing skripsinya sudah keluar nih di bulan Agustus dan kalian
masih di daerah, ya nggak masalah. Nanti kalian datang ke Makassar baru ambil SK pembimbing skripsinya. Itu seingat saya kalau di angkatan sebelumnya yang harus diurus di antara bulan Juli dan Agustus. Ya paling untuk KRS-an juga, tapi KRS-an kan sama pembayaran SPP berikutnya kan bisa aja secara jarak jauh kalau pengalamannya kemarin-kemarin tuh. Bagaimana Yuni? Iya Pak, makasih Pak. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada saya Pak Arul, Pak Faisal. Iya Pak. Pak, efisien kira-kira seperti yang tahun lalu, anak-anak list di grup lokasi PKL-nya. Apa itu? Ada saran Pak? Ada saran, Ben? Saran untuk lokasi. Efisiensi Ya tidak waktu. maksud atau efisiensi bahkan Oh tempo iya. hari, iya. Iya, kalau saya Pak, untuk adik-adik, kalau mau PKL saya sarankan kalau bisa mulai Juli, mulai bulan Juli, karena Tapi Ada PPI? Pak, saya potong Iya. dulu. Iya. Maksudku Pak, bukan yang itu Pak. Maksudku, Oh. kan ini mereka sudah ada kriteria lokasi PKL-nya. Oh, kriteria Terus tidak lokasi, boleh, Pak. iya kriteria lokasi, dan mereka kan tidak boleh mengambil lokasi di 2 tahun sebelumnya. Iya. Ya, kan di tahun 2019 kemarin itu mahasiswa untuk memastikan apakah memang ini bisa jadi tempat PKL atau tidak, mereka itu list di grupnya. Maksudnya apakah cara itu efisiensi atau kita tidak perlu dilakukan seperti itu? Oh, itu ada Yuni komen. Kalau ditulis di grup Pak, biasa tenggelam Pak. Spreadsheet Pak. Ya, ini Spreadsheet. spreadsheet bagus, baru kita mungkin tulis di ini, di apa? Di bio grup. Iya Oh, Pak. Atau betul. deskripsi grup. Atau kita Pak, kita link saja folder apa namanya? Folder di Google Drive itu yang berisi tentang SOP, oke. tentang format, tentang SOP PKL. Supaya kalau Nanti di dibuka sini ya? langsung, iya di Jadi grup nanti saja Pak. ya nanti di sini kita tambah satu spreadsheet. Nanti adik-adik di sini mengisi usulannya dulu sebelum ini ya, sebelum mendaftar ke Pak Faisal. Usulannya. Iya, Dan usulannya harus dulu. perusahaan yang berhubungan dengan pertanian pada umumnya. Iya. Ya masuk Paham ya adik-adik. Jadi misalnya begini, masuk peternakan. ada nama, gitu ya. terus usulan tempat Perusahaan. PKL, Iya. sama alamat tempat PKL. Jadi ini terbuka ya. Nanti adik-adik kita kasih link Google Drive-nya untuk semua berkas termasuk untuk spreadsheet ini. Nanti adik-adik tinggal isi saja. Ini kan bisa diakses semua orang ya. Jadi adik-adik yang mau mengisi tulis namanya siapa, usulan tempat PKL-nya apa, perusahaan apa, atau institusi apa. Kasih dan juga Pak, alamatnya. stambuk Pak. Usul stambuknya iya. juga Pak. Karena biasa Stambuk, ada ya. nama yang sama. Oke. Stambuk. Jadi ini masih usulan ya, adik-adik mungkin silakan diisi saja ya, nama, nomor stambuknya, usulan tempat PKL-nya, dan alamatnya. Alamatnya harus jelas ya, di mana alamatnya. Adik-adik silakan isi saja. Nanti spreadsheet ini itu bisa dilihat sama mahasiswa lainnya. Jadi kalau adik-adik isinya di sini, jangan di-download ya. Isi di sini supaya nanti mahasiswa yang lainnya itu bisa lihat, oh ternyata ini sudah di-keep sama teman saya. Jadi saya harus cari di tempat yang lain. Nanti kami di Prodi di sini akan memberi keterangan apakah langsung di spreadsheet ataukah mungkin di mana di WA-nya terkait apakah ini ini boleh untuk ke PKL di sini. Sehingga nanti selanjutnya adik-adik bisa urus berkas yang disebutkan tadi untuk disetorkan ke Pak Faisal. Gitu ya, kira-kira adik-adik, apakah cukup cukup efisien untuk ini? Karena kemarin itu deh modelnya. Karena modelnya itu kemarin seniornya kalian itu ngelis semua di dalam grup dan bukan bertubrukan. Terlalu banyak pesan yang masuk, akhirnya kadang tidak terbaca sama teman-teman yang lain. Jadi kita buat di sini saja ya. Ini link untuk yang ini semua saya akan share di
grup PKL dan seminar. Nanti kalian masing-masing mandiri isi ini. Kita sebutnya yang mana itu terdistorsi. Oke, ini isi usulan tempat PKL. Jelas ya? Jelas, Pak. Ya, Pak. Jelas sekali, Pak. Tambah 2023. Pak, Ada pertanyaan? bisa bertanya, Pak? Iya, silakan. Siapa? Oh, Tari. Iya, Pak. Silakan. Itu Pak, kan tadi katanya PKL itu di bulan 8. Bisa gak itu Pak kalau PKL dimulai bulan depan? Oke. Langsung jawab nih. Iya, Pak. Oke, kalau begini ya adik-adik sekalian. Kalaupun misalnya memang kalian mau curi star, saya kategorinya itu curi star ya. Jadi curi star yang dimaksud adalah kalian lakukan PKL sebelum kalian konsultasi PKL di pembimbingnya. Kalau adik-adik mau seperti itu ya, adik-adik juga harus siap terima konsekuensinya. Konsekuensinya seperti apa? Yang pertama, mungkin pembimbingnya merasa tidak dihargai begitu. Kok kalian PKL-nya terus belum konfirmasi ke kita gitu. Terus yang kedua atau kondisinya adalah, kenapa kok PKL di sini? Karena ada juga biasa deh modelnya pembimbing itu tidak setuju dengan tempat PKL yang sudah dipilih. Jadi kemungkinan kalian mungkin sudah capek-capek PKL di situ, ternyata diminta untuk pindah. Atau yang ketiga, kemungkinannya adik-adik sudah PKL di situ, tetapi ternyata setelah konsultasi dengan pembimbing PKL-nya, itu tidak sejalan dengan apa yang adik-adik sudah lakukan di bulan 7 misalnya. Kayak gitu. Tetapi kalau dari Prodi ya selalu menyarankan sesuai dengan SOP, adik-adik silakan turun ke lokasi PKL setelah proses pembimbingan dulu di awal dengan dosen pembimbing, supaya adik-adik itu bisa tahu di lokasi PKL itu kalian harus ngapain saja, nanti apa yang harus dipelajari, data apa yang harus diambil gitu. Tapi kita tidak melarang, dalam artian adik-adik kalau mau PKL pun dimanapun dalam jangka waktu berapapun ya silakan, karena kan adik-adik mau dapat ilmunya juga di tempat PKL. Hanya itu Ji, kalau misalnya adik-adik mau curi star ya siap-siap dengan kondisi seperti itu. Bagaimana Tari? Iya, Pak. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada kayaknya. Tidak ada nih. Aman, Pak. Insya Allah. Aman. Oke. Berarti ini semua ya, ini satu drive, bukan lagi satu ini ya. Nanti adik-adik saya akan berikan satu folder namanya berkas Prodi. Ini ada link Google Drive-nya. Di situ adik-adik nanti bisa akses untuk berkas PKL untuk mahasiswa, untuk mendapatkan tadi yang sudah dijelaskan. Sedangkan yang lain ya adik-adik sebenarnya boleh akses juga. Berkas KS lengkap ada di sini. Untuk berkas seminar dan ujian itu kita akan update dulu dan akan kita sosialisasikan rencananya dalam pekan depan juga. Jadi sosialisasinya juga secara online. Ini isinya seperti ini, tapi ini kita mau update dulu sesuai dengan tahun 2023. Sedangkan yang lain ini terkait mahasiswa MBKM. Kalau adik-adik bukan yang MBKM internal ya tidak perlu akses ini. Oke, cukup ya. Baik, sebelum kita tutup, kita dokumentasikan dulu. Silakan dibuka kameranya. Kita foto-foto dulu ya. Mana Pak Faisal Farul? Foto-foto dulu Pak. Ada berapa slide nih? Ya, ada 3, 2, Pak, tidak apa-apa. Oke. Tidak apa-apa Ji. Tidak ambil kok berarti. Oke, kita mulai hitungan 1, 2, 3. Hilang. Yang tahu hilang Pak Ya, Arul. slide pertama dulu. 1, 2. Slide pertama. Ya, silakan Pak. 1, 2, 3.
Mana enggak mau. Hilem Pak Satu, Arul. tunggu. 1, 2, 3. Tunggu, karena enggak mau screenshotnya. Anu kayak ngelek ke mungkin Pak. Iya, Mas ngelek screenshot sih, Pak. kayak di sini. Ngelek gitu. Kenapa yang hidung yang melengket? Yang dipegang hidung. Ya, ulang. 1, 2, 3. Arul hilem. Ayo, ngelek. Iya, yang udah. Oke, sudah Pak. Tunggu, Keren Pak. Tunggu. menggigit, ya? Ngelek. Mau diganti SSD itu. Allahu Akbar. Kering nih giginya pikir itu Pak. Tidak kelihatan mukanya Pak Arul, Pak Ical saja. Anu terlalu putih mukanya Pak Arul. Sembunyi. Nah, tunggu ya. Iya. 1, 2, 3 sih. Oh iya, loading sekarang. Jelo deh yang Di sini Pak, saya jadi ke screenshot sih ya. Oh, Irfan, foto nih kamu. Kita mau screenshot ya, Pak. Sudah nih Pak, saya. Oh, sudah nih. Oh, iya, berarti aman. Ini Saya lambat stop loadingnya record. ini, Pak. Mm-mm. Iya. Kayaknya Saya mau diganti iMac Pak. Oke, saya stop Ya. record Medi sebelum saya tutup. halaman kedua. Oh, mulai nih. 1, 2, 3. Oke. Senyum dulu Api. Pikir Asmira, senyum dulu Asmira. Apa Hasmira? Iya. Oke, halaman ketiga. Mana ini fotonya semua? Wanda, Anugrah, Kan ini orang tidak percaya diri jadi mati Pak. dan Tika. Ada bukan apa dekatnya Pak? Ya. Tidak bisa Ya. dibuka kameranya Pak. 1, 2. Oh, Asjad lagi jalan. Oke. Sering Pak. Ya, tunggu. Sisa 1 Pak. Satu. Saya cek dulu. Oke. Ya, halaman terakhir. Halaman tidak percaya diri. Oke, sudah Pak. Terima kasih. Oke, saya stop record ya. Jangan keluar dulu. Ada penyampaian setelah ini. Iya Pak.